Mari kita sama-sama membangun Indonesia ke depan ini yang lebih baik, karena di tangan generasi muda lah kelanjutan bangsa ini berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat datang di podcast USC One Step One Closer. Di sini kita akan membahas mengenai Pancasila dengan narasumber yang sangat kredibel, yaitu Bapak Hidayat. Ya. Sebelumnya teman-teman, saya mewakili dari teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Surabaya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sebelumnya kita akan membahas podcast ini dengan narasumber kita Bapak Hidayat SPD. Beliau merupakan alumni dari PPKN IKIP Surabaya tahun 2000 dan sekarang sedang menjabat di Komisioner Bawaslu Kota Surabaya. Betul Bapak Hidayat? Iya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Iya. Gimana Bapak keadaannya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat semua. Berkat doa kita semua. Iya. Sudah ikut program vaksin Pak ya? Sampun. Alhamdulillah sudah. Oke Bapak. Kita di sini mau membahas mengenai Pancasila, Pak, gitu ya. Iya. Dengan mengikuti dari background Bapak juga, yang juga ahli Pancasila. Ya. Sebenarnya gini, Pak, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas dan diskusikan kali ini. Iya. Nah, kita pertama aja dulu, Pak. Bagaimana eksistensi Pancasila itu dari masa ke masa, gitu. Kita melihat dari awal kemerdekaan sampai sekarang itu bagaimana sih eksistensinya gitu untuk Pancasila sampai sekarang ini di masa yang cukup modern ini gitu Pak. Silakan. Iya. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya perlu saya perkenalkan diri mungkin. Iya. Jadi perkenalkan mungkin lebih Jadi memang saya Hidayat di Bawaslu Kota Surabaya, di Komisioner Bawaslu Kota Surabaya ini kan ada di divisi pengawasan. Dan hubungan antar lembaga, dan kebetulan saya memang dulu ini alumni UNESA, jadi masih IKIP lah dulu ya. IKIP, ya. Kita lulus dulu juga. Mungkin salam kami juga untuk adik-adik kami. Jadi istilahnya kami akan ini kan kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Ya, jadi seperti yang ditanyakan tadi, memang kalau kita berbicara tentang Pancasila ini kan sebenarnya sudah final ya. Pancasila ini sudah final bagi kita semua. Jadi sebagai dasar negara filosofi hidup bangsa Indonesia. Jadi memang kalau misalkan di awal dulu memang Bung Karno ketika dia menggali Pancasila ketika di 1 Juni sebelum PKI itu kan, dan ketika di tanggal setelah proklamasi, maka di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar ini kan baru diurutkan susunan Pancasila seperti yang ada sekarang ini. Jadi Pancasila ini memang bukan tiba-tiba lahir atau ada, bukan, tapi ini adalah hasil dari founder-founder yang sudah lama sekali, sehingga kita ini sangat berterima kasih kepada para pahlawan ini tentang adanya Pancasila ini, sehingga sampai detik ini arah pembangunan bangsa Indonesia ini tetap berpedoman pada Pancasila. Jadi ini saya pikir sudah ideal untuk yang tidak terikat oleh waktu, jadi sampai kapanpun, sampai nanti sampai anak cucu kita pun juga ini tetap akan kita gunakan sebagai dasar tolak ukur dalam pembangunan karakter bangsa maupun pembangunan karakter masyarakat Indonesia. Betul sekali Pak. Jadi memang dari waktu ke waktu memang ini sangat berkaitan gitu Pak ya. Pancasila ini memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berbangsa bernegara. Benar. Betul sekali. Jadi memang meskipun sampai dimanapun kemajuan kita, tapi tetap kita sebagai manusia Indonesia itu endingnya adalah tetap berketuhanan kepada Yang Maha Esa. Nah, ini yang sangat penting sekali. Jangan sampai misalkan kita terus merasa hebat, merasa ini hasil daripada diri kita, sehingga timbul rasa ego, timbul rasa kesombongan dalam kita, melupakan bahwa ini semua ini adalah karena daripada Allah SWT. Seperti itu. Iya, betul. Memang sangat concern sekali betul Pak Pancasila untuk kehidupan kita. Oke Pak, kalau ideal enggak sih Pak Pancasila sebenarnya untuk sebagai ideologi bangsa kita itu Pak? Ya memang sangat ideal sekali. Sangat ideal. Itu memang dengan lima sila itu memang satu kesatuan yang sangat mendukung dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, tapi semua saling mengikat, saling mengisi, saling memperkuat.
dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oh gitu ya. Memang tidak bisa kita pisahkan antara Iya. sila satu sila dengan kedua gitu Pak. Tidak bisa, iya gitu. Memang berarti bisa kita katakan ideal betul Pak. Iya, Pancasila sebagai iya. Ideologi kita itu daripada ideologi lain gitu, iya. untuk bangsa kita. Karena memang kita lihat bangsa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya kan. Ada budaya, ada agama, terus etnis dan macam-macam sebagainya. Ini perlu dibuatkan suatu wadah yang bagaimana semua kepentingan ini bisa terakomodir. Dan bagaimana semua kepentingan terakomodir ini juga menuju satu, yaitu kesejahteraan untuk masyarakat bangsa Indonesia. Betul sekali. Oke. Sekarang saya mau bertanya nih Pak, apakah sudah sesuai Pak Pancasila yang dahulu disusun oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa kita dengan Pancasila yang sekarang itu, apakah masih sesuai atau sama gitu Pak dari awal sampai sekarang gitu Pak? Ruh perjuangan atau ruh daripada pembuatan istilahnya ruh daripada Pancasila itu kan dari dulu dan sekarang tetap sama. Jadi itu kan yang menentukan arah perjuangan bangsa Indonesia ini yang untuk kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan bersama ini kan memang sudah betul-betul ditata dari awal, sudah benar-benar dipikirkan oleh para pendiri bangsa ini. Jadi sehingga bagaimana bangsa Indonesia yang besar mulai Sabang dan sampai Merauke ini mereka menjadi satu kepentingan, satu gerak, satu pikir bagaimana untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Jadi apapun yang mereka dari bangsa apapun tetap harus mengutamakan kepentingan bersama bangsa ini yang ada dalam pemikiran saya kira pemikiran para founder dahulu itu. Memang kalau kita lihat Pak sekarang ini Pak, Pancasila dari dulu sampai sekarang, bahkan saya kecil dulu SD itu sering kita ucapkan gitu Pak ya. Sebelum kita masuk sekolah gitu sering kita ucapkan. Nah ini saya bertanya gini Pak, apakah Pancasila ini sekarang sudah benar-benar menjadi dasar negara atau cuma jargonistik aja Pak yang kita ucapkan setiap sebelum kita masuk sekolah atau gimana itu? Sebenarnya bukan jargonistik, tapi penanaman nilai-nilai Pancasila itu memang sudah ditanamkan sejak dini sudah dikenalkan pada anak-anak usia dini, sehingga mereka minimal kepahaman mereka tentang Pancasila itu sudah minimal dalam titik awal itu mereka sudah mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi daripada negara. Ini kan sebagian daripada pembentukan karakter bading, daripada anak didik kita. Kalau dulu misalkan dulu ketika zaman kecil saya dulu ketika upacara di hari Senin itu kan misalnya dibacakan undang-undang dasar, Pancasila ini kan bentuk pendidikan politik kepada generasi yang di usia dini. Nah mungkin terus dulu kan ada yang namanya misalkan penataran dan sebagainya adalah upaya-upaya daripada negara, daripada pemerintah untuk membumikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Dan ini sangat penting sekali karena memang terutama generasi milenial, generasi hari ini kan, karena memang tidak terlibat secara langsung dalam proses perebutan kemerdekaan ataupun dalam proses awal-awal kemerdekaan yang penuh dengan perjuangan darah, harta dan sebagainya. Itu kan kita hari ini kan istilahnya bisa dikatakan tinggal menikmati. Nah, jangan sampai terus kita menikmati ini melupakan sejarah dan seperti itu. Karena kalau kita ke depan memang persoalan bangsa ini kan semakin kompleks, kan seperti itu. Maka nilai Pancasila memang seperti generasi muda memang harus sudah bisa ditanam sejak dini, misalkan sifat saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, mengutamakan kepentingan bersama, saling mengingatkan tentang perkara-perkara kebaikan. Ini sangat penting untuk ditanamkan sejak usia dini. Sekarang gini Pak, saking pentingnya Pancasila makanya sampai diajarkan mulai dini Pak. Sekarang saya bertanya, bagaimana Pancasila ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan sebuah bangsa gitu Pak? Tolak ukur keberhasilan ya memang bagaimana setiap kita ini mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tapi bagaimana kita setiap kerja apapun yang kita kerjakan, misalnya kerja politik maupun dan sebagainya ini
kita utamakan untuk kepentingan bersama. Bagaimana setiap karya kita, setiap karya perilaku kita itu bagaimana membawa kemaslahatan kepada manusia. Ini sangat penting sekali, karena memang kalau kita misalkan kita hanya mementingkan kelompok atau maka akan terjadi semacam apa itu namanya konflik sosial kan. Dan konflik sosial misalkan kalau kita misalnya kemarin misalkan belajar ketika 98 itu kan ada kerusuhan dan lain sebagainya, maupun ada tuntutan dari suku atau rakyat untuk misalkan ini kan bentuk-bentuk, saya kira ini adalah satu daripada bentuk-bentuk yang perlu kita waspadai dalam rangka untuk memecah belah sebuah bangsa. Ini kan seperti itu. Jadi bagaimana kita perlu pikirkan ini, bagaimana memang semua kehendak kita ini kita bersama untuk kepentingan bersama. Betul sekali. Memang Pancasila ini harus nilai-nilai yang ada ini memang harus kita pelihara terus Pak ya. Ya. Untuk menjadi tolak ukur kita, keberhasilan kita sebagai bangsa gitu Pak. Iya, jadi memang itu memang bisa kita misalkan dalam segi hukum misalkan itu kan perlu misalkan dengan keadilan hukum ataupun dalam ekonomi dengan perkara keadilan dalam ekonomi, sosial dan budaya. Ini adalah bentuk-bentuk aplikatif daripada pelaksanaan terus daripada nilai-nilai Pancasila. Oke. Sekarang gini Pak, perannya Pancasila ini sebagai di tengah kehidupan pembangunan berbangsa bernegara kita itu apa sih Pak Pancasila? Saya kira sangat penting sekali Mas. Jadi misalkan karena memang sekarang misalkan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya ini kan mudah sekali misalkan adanya berita hoax, black campaign dan lain sebagainya. Ini kalau kita memang generasi ini tidak ada kepahaman yang betul, sehingga mereka kadang merasa tidak ada apa namanya misalkan perlu dikonfrontir kan seperti itu. Atau misalkan dengan kalau seperti sekarang keadilan ekonomi misalkan itu kan juga penting. Artinya memang bagaimana keadilan sosial ini bisa merata, bisa dirasakan oleh hampir semua warga negara Indonesia yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Ini kan ini perlu juga yang dipikirkan kan, keadilan sosial, keadilan pembangunan, sehingga kita sama-sama merangkap bahwa bangsa Indonesia adalah milik kita bersama. Iya. Seperti itu. Jadi semua pembangunan yang ada di bangsa ini harus berlandaskan juga Pancasila. Iya, kan? Memang betul. Betul. Oke, untuk terakhir Pak, implementasi sendiri Pancasila kepada peserta didik itu Pak, untuk mewujudkan generasi muda yang maju itu bagaimana itu? Ya memang itu memang sangat penting sekali Mas untuk membumikan nilai Pancasila seperti itu. Jadi memang bisa misalkan diawali dengan contoh yang baik daripada generasi-generasi yang lebih di atasnya daripada generasi muda lah. Jadi misalkan kita tidak bisa berbicara secara teoritis saja kalau Pancasila kan. Yang lebih penting adalah aplikatif, contoh daripada orang yang ada orang yang kita sebagai orang tua memberikan contoh yang baik. Dan kita tidak bisa misalkan terus orang lain berbuat jelek terus kita harus berbuat jelek, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita tetap berbuat baik, tetap kita berbuat membumikan nilai Pancasila yang ada di kita. Persoalan orang lain itu belum buat apa tidak, tapi tetap kita laksanakan. Artinya seperti ini. Jadi kita dalam berbuat kebaikan tidak perlu memandang orang lain itu berbuat baik juga, tapi tetap kita kerjakan. Nah, hal-hal seperti ini memang sangat penting, terutama bagi misalkan pihak-pihak yang misalkan tokoh masyarakat, pihak guru, dosen dan sebagainya, sehingga dari contoh yang baik ini akan diikuti oleh generasi-generasi yang lebih muda lagi. Dan penting juga misalkan nilai-nilai ini bisa ditanamkan sejak dini. Jadi karena memang hari ini memang generasi milenial ini memang seakan-akan misalkan sudah mempunyai dunia sendiri, misalkan seperti dunia maya itu kan. Ini kan generasi dunia yang bagi anak-anak muda sekarang ini dunia sesungguhnya. Tapi bagi kami kan dunianya sesungguhnya ya ketemu seperti ini kan. Nah, ini kan penting juga, artinya memang perlu beberapa memang variasi-variasi untuk membumikan nilai Pancasila itu dalam bentuk misalkan dalam media sosial dan lain sebagainya. Kepahaman seperti ini sangat penting, dan ini menjadi tugas kita bersama, terutama memang teman-teman mahasiswa misalkan yang menjadi ujung tombak daripada pembangunan di masyarakat. Iya, betul sekali Pak. Memang perlu kita untuk
membumikan Pancasila menggunakan teknologi-teknologi yang ada gitu. Iya. Dan kita sebagai mungkin mahasiswa ya kita lebih bagaimana caranya kita Pancasila ini agar tetap eksis juga di kalangan kita mahasiswa maupun nanti kita akan mengajarkan kita kepada generasi yang selanjutnya bagaimana gitu ya. Ya memang sangat penting sekali teman-teman untuk Pancasila ini yang akan kita yang akan selalu kita pelihara nilai-nilai Pancasila yang ada ini, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Memang Pancasila itu memang harus menjadi roh kita untuk di setiap kegiatan kita yang ada itu. Gitulah ya, kurang lebih ya. Iya. Pada generasi muda, generasi milenial hari ini mungkin berbeda tentunya generasi hari ini dengan generasi yang tahun-tahun yang dahulu, tahun masa saya dan sebagainya. Jadi generasi hari ini, generasi yang milenial, bagaimana sebagai generasi milenial ini sangat penting sekali untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam diri dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan di masyarakat nyata, lebih-lebih mungkin dalam kehidupan di dalam dunia maya, sehingga generasi muda membawa pesan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap harus kita tanamkan dalam diri generasi hari ini dan generasi berikutnya. Yang lebih penting adalah bagaimana aplikatif daripada nilai-nilai Pancasila, nilai kebersamaan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kemanusiaan ini sangat penting untuk kita tanamkan dalam diri generasi muda. Mari kita sama-sama membangun Indonesia ke depan ini yang lebih baik, karena di tangan generasi muda lah kelanjutan bangsa ini berada. Teman-teman, mungkin secara singkat kita membahas mengenai Pancasila ini sebenarnya lebih luas lagi gitu Pak ya. Pancasila ini yang perlu kita bahas itu. Mungkin karena keterbatasan waktu kita akan akhiri pembicaraan kita kali ini Pak ya. Nah, terima kasih untuk Bapak Hidayat selaku pembicara kita untuk hari ini. Sangat banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil, hikmah yang akan kita ambil di pembicaraan kita kali ini. Teman-teman selalu taati protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan kita. Terima kasih untuk teman-teman dan jangan lupa untuk selalu membumikan Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.